Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu bab ke-6 tentang larangan mengagungkan kuburan. Ini adalah pembahasan yang sangat penting di tanah air kita, karena kita dapati ternyata para ulama Syafi'iyah, ya baik Imam Syafi'i, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu taala, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani, kemudian Ibnu Hajar al-Haytami, demikian juga Ibnu Katsir, dan banyak ulama dari ulama Syafi'iyah yang pernyataan-pernyataan mereka merupakan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, seperti Imam Nawawi atau demikian juga Ibnu Hajar al-Haytami, ya. Mereka dengan tegas mengatakan bahwasanya misalnya salat ke arah kuburan hukumnya haram karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Kemudian juga tidak boleh mencari keberkahan atau salat di kuburan karena mencari keberkahan dan pengagungan. Banyak, ya, mereka telah menyatakan dalam kitab-kitab mereka, ya. Ya, terlebih lagi ternyata pengagungan terhadap kuburan dan penghuni kubur akhirnya bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, terutama kuburan orang-orang soleh. Dan ini sudah dinyatakan oleh para ulama Syafi'iyah. Contoh seperti Ibnu Hajar berkata, wa qissatu salihin kanat mubtada'a ibadati qaumi nuhin hadhil asnama thumma tabi'ahum man ba'dahum ala dhalik, ya. Dan kisah tentang orang-orang soleh, ya, merupakan permulaan terjadinya peribadatan kaum Nuh terhadap patung-patung ini, yaitu karena orang-orang soleh, ya, itu Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr, sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Orang-orang soleh tersebut diagungkan, akhirnya diibadahi. Asalnya mereka orang soleh. Ini awal permulaan, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari, ya, ini adalah permulaan dari timbulnya kesyirikan, yaitu kaum Nuh beribadah kepada berhala-berhala. Kemudian kata Ibnu Hajar rahimahullah, "Tsumma tabi'ahum man ba'dahum ala dzalik." Kemudian orang-orang setelah mereka mengikuti, ya. Jadi tradisi pengagungan terhadap orang soleh akhirnya mengantarkan kepada peribadatan terhadap mereka, ini diikuti selanjutnya dan selanjutnya. Jadi bukan suatu hal yang sirna, tidak, tapi pengagungan terhadap orang soleh mengantarkan kepada peribadatan kepadanya, ini berlanjut, ya. Ibnu Katsir rahimahullah juga berkata, wa aslu ibadatil asnam, dan asal peribadatan terhadap patung-patung adalah minal mughalat fil qubur wa ashabiha, yaitu sikap berlebih-lebihan terhadap kuburan dan penghuni kubur, mengkultuskan kepada kuburan dan penghuni kubur. Jadi inilah yang terkadang kita pikirkan di tanah air kita. Banyak saudara-saudara kita yang mau bermadzhab Syafi'i tapi mengagungkan kuburan, ya, mengagungkan kuburan, sengaja salat di situ, mencari keberkahan di situ. Sementara ulama Syafi'iyah sudah melarang, ya. Jadi mereka meninggalkan ajaran mazhab Syafi'i, ya, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya suatu perkataan menarik dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan, di mana beliau ingin menjelaskan Rasulullah SAW sudah meletakkan aturan tentang kuburan. Tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, tidak boleh begini. Semua aturan ini dilanggar oleh kaum muslimin. Semua aturan ini dilanggar oleh kaum muslimin. Tidak lain Rasulullah SAW meletakkan peraturan-aturan tersebut agar kuburan tidak dikultuskan berlebih-lebihan. Bukankah Nabi pernah berkata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'an fazuruha." Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Kenapa di awal-awal Islam Rasulullah SAW melarang ziarah kubur? Di antaranya perkataan Muhallab, karena dikhawatirkan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Karena orang-orang baru saja di awal Islam baru saja meninggal kesyirikan. Dan di antara hal-hal yang berkaitan di sini adalah pengagungan terhadap penghuni kubur, sampai-sampai Nabi pernah menutup celah melarang ziarah kubur secara mutlak. Kemudian Rasulullah membolehkan karena maslahatnya besar. Tetapi bahwasanya pengkultusan terhadap penghuni kubur bisa menimbulkan peribadatan kepada penghuni kubur, ini sangat mungkin. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin, kalau tidak mungkin, kenapa Rasulullah SAW begitu ketat dalam hal ini? Ya, lihat Rasulullah SAW, perhatikan, ketika Rasulullah SAW berbicara tentang kuburan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, Rasulullah SAW melarang untuk sholat ke arah kuburan.
dan banyak kaum muslimin yang sholat ke arah kuburan. Bahkan kuburan taruh di arah kiblat, bahkan taruh di depan imam, di mihrab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan masjid-masjid. Sementara sebagian kaum muslimin bangun masjid tempat ibadah di atas kuburan. Kuburan jadikan gede, kemudian ditaruh tempat orang masuk ke situ, kemudian jadikan tempat ibadah. Ya. Ya. Bahkan sebagian kuburan-kuburan dijadikan tempat peribadatan menyaingi masjid, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang makmur ke situ, ramai ke situ, sementara masjid tidak seramai itu. Ya, bahkan pernah saya mendapati suatu kejadian, ada kuburan, ada masjid yang tidak begitu ramai. Akhirnya ada yang kasih ide, kalau mau ramai, taruh kuburan di situ, ya, kuburan wali kayak kuburan Habib kayak, supaya orang ramai datang. Karena kecenderungan orang bukan ke masjid, kecenderungan ada kuburannya. Kuburan ini yang menjadi berkah, menjadi sehingga ada ketergantungan, keterikatan kepada kuburan tersebut, ya. Rasulullah SAW melarang menyalakan lampu di kuburan, sementara sebagian orang bahkan mewakafkan hartanya untuk menyalakan lantara-lantara di atas kuburan. Ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Rasulullah SAW melarang kuburan dijadikan id, ya, suatu kegiatan ramai-ramai kumpul-kumpul perayaan tahunan, sementara sebagian orang menjadikan id, ya. Tatkala acara haul mereka pergi ke kuburan seperti id, ya, berulang-ulang. Ini terjadi di antara kaum muslimin. Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan-kuburan, dan ini dalilnya dalam Sahih Muslim jelas. An Abil Hayyaj Al-Asadi, dari Abu Hayyaj Al-Asadi qala, beliau berkata qala li Ali ibn Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah berkata kepada Abu Hayyaj Al-Asadi, "Ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku utus engkau, aku tugaskan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah menugaskan aku? Allah tada'a timsalan illa tamastahu. Jangan kau lihat ada satu patung pun kecuali kau hilangkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Tidak ada kau dapati satu kubur yang tinggi kecuali kau ratakan. Ini wasiat Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau kita bicara tentang kita tahu zuriyah Rasul, para habaib semuanya kembali kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Kakek moyang mereka, Ali bin Abi Thalib, pernah disuruh oleh leluhur mereka, Nabi Muhammad SAW, Nabi menyuruh Ali untuk meratakan kuburan. Maka seharusnya keturunan Ali radhiyallahu anhu dan keturunan Nabi Muhammad SAW sekarang yang paling utama untuk menjalankan tugas yang pernah dikerjakan oleh nenek moyang mereka, Ali bin Abi Thalib, atas perintah Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya, malah meninggikan kuburan, meramaikan kuburan, kemudian ya, dan bermacam-macam yang mereka lakukan, ya. Bukan sebaliknya. Harusnya mereka yang paling utama menjalankan hadis ini. Bukankah ini perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib? Sahih Muslim. Tidak ada yang ragu tentang kesahihan hadis ini. Ya. Maukah, kata Ali bin Abi Thalib, dia meneruskan, dia perintah orang lagi. Jadi perintah tersebut berkelanjutan. Kata Ali, maukah aku perintahkan engkau sebagaimana Rasulullah SAW pernah perintahkan aku? Jangan kau biarkan patung kecuali kau hancurkan, ya, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Demikian juga Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Sumamah bin Sufai, ya, Syufai. Beliau berkata, kunna ma'a Fadhalah ibni Ubaid bi ardi Rum Birudas, ya, atau Birudis, ya. Kami satu hari bersama Fadhalah bin Ubaid di suatu daerah di negeri Romawi. Fatufiya sahibun lana. Maka ada sahibun lana, salah seorang dari kawan kita meninggal dunia. Fa'amara Fadhalah bin Ubaid biqabrihi fasuwiya. Ya. Kemudian Fadhalah menyuruh agar sahabat kita tersebut dikuburkan, kemudian diratakan kuburan tersebut. Kemudian dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW ya'muru bitaswiyatiha. Aku mendengar Rasulullah SAW memerintahkan untuk meratakan kuburan, bukan untuk ditinggalkan, bukan untuk diagungkan. Lihat, ini perintah Nabi SAW, kuburan diratakan, dilanggar oleh kaum muslimin. Bikin kuburan mewah-mewah, bikin kuburan besar-besar, jadikan ada kubah-kubahnya, jadi seperti masjid. Ya, sampai sebenarnya di YouTube bagaimana kuburan seperti masjid. Bahkan kalau masuk ada salat tahiyatul kuburan, bukan tahiyatul masjid. Sehingga tadi kata Ibnu Qayyim menyaingi masjid-masjid yang ada. Bahkan orang lebih gandrung untuk kuburan daripada ke masjid. Kemudian juga Rasulullah SAW melarang untuk menyemeni atau mengapuri kuburan dan membangun di atasnya.
Hal ini sebagian diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Naha Rasulullah sallam an yujassasal qabr." Rasulullah sallam melarang dikapuri kubur, wa an yuq'ada alaihi, dan dilarang untuk diduduki, wa an yubna alaihi, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Rasulullah sallam juga melarang untuk menulis di atas kuburan sebagaimana diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi dalam sunan mereka dari Jabir. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tujassas al-qubur wa an yuktab 'alaiha wa an yubna 'alaiha. Rasulullah sallam melarang untuk dikapuri kuburan dan ditulis di atasnya, dan dilarang untuk dibangun di atasnya. Ini semua dilanggar oleh kaum muslimin. Dikapurin, ditinggiin, ditulisin, ditulis macam-macam, tulis kaligrafi, tulis sebagian riwayat hidupnya dan macam-macam orang tulis. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala sekarang dilanggar oleh kaum muslimin secara umum, ya. Bahkan di antara hal yang kita baca sejarah bagaimana pemerintah Arab Saudi ketika mereka berkuasa di Hijaz, maka dulu kuburan-kuburan baki tinggi-tinggi diratakan oleh mereka, dikembalikan sebagaimana cara pengkuburan di zaman sahabat. Hal ini menjadikan sebagian orang marah-marah, ya. Bahkan saya pernah dengar kajian di YouTube, lihat itu orang-orang Wahabi mereka meratakan kuburan. Subhanallah, yang suruh Nabi Muhammad SAW, yang disuruh Ali bin Abi Thalib, kemudian perlakuan itu dianggap salah. Itu kalau siapa lagi yang menjalankan sunnah Nabi SAW kalau harusnya kita bersyukur ada yang bisa menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi ketat masalah kuburan. Karena fitnah kubur begitu besar. Begitu mudah orang tertarik dengan mengkultuskan penghuni kubur, ya. Bahkan kenyataannya, ikhwan, orang mengkultuskan seseorang setelah meninggal lebih hebat daripada pengkultusannya ketika dia masih hidup. Dan ini banyak kejadian seperti ini. Nah, kita dapati sekarang orang masih hidup saja dikultuskan berlebih-lebihan, padahal bukan siapa-siapa orang tersebut. Dikultuskan, dibilang macam-macam. Bagaimana kalau sudah meninggal dunia? Lebih parah lagi. Dan betapa banyak kesyirikan terjadi, bukan mereka disembah ketika masih hidup, tapi setelah meninggal dunia. Lihat pertama bagaimana kisahnya kaum Nabi Nuh. Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 orang ini orang soleh. Ketika mereka masih hidup tidak disembah, tapi ketika mereka meninggal maka syaitan mewahyukan secara bertahap, suruh bangun patung sebagai dinamakan dengan nama-nama mereka sebagai kenangan untuk memotivasi orang yang melihat patung-patung mereka. Lama-lama nusyal ilmu fa'ubidat, ilmu dilupakan, lama-lama akhirnya disembah. Kapan disembah? Setelah mereka meninggal dunia, ya. Lata kana yalitu as-sawiqa lil hujjaj. Lata, orang soleh, dahulu kerjaannya adalah membagi-bagi adonan makanan kepada para jemaah haji. Ketika dia meninggal baru disembah. Di kuburannya dibuat patung, disembah. Kapan disembah? Setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup enggak. Tidak usah kita bicara misalnya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ketika dia masih hidup tidak ada yang ngomong dia Tuhan. Bahkan dia tidak mengatakan dia seorang nabi. Tapi ketika dia sudah wafat dan keyakinan mereka masuk ke alam nirvana, disembah sekarang. Kapan disembahnya? Setelah meninggal, ya. Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup disembah? Enggak disembah. Ketika masih hidup enggak disembah. Tapi ketika diyakini mati oleh pengikutnya, ya, kemudian kalau Islam kan diangkat, ya. Baru kemudian setelah dia tiada, setelah tiada di atas muka bumi, baru kemudian disembah oleh para pengikutnya, ya. Dan banyak seperti itu, ya. Jadi justru ketika meninggal maka dianggap semakin hebat, semakin mencapai tingkatan tinggi, akhirnya malah disembah. Karenanya pengkultusan terhadap penghuni kubur ini mengantarkan penghuni kubur tersebut suatu saat akan disembah. Maka Rasulullah SAW benar-benar memasang aturan-aturan yang ketat tentang kuburan. Tadi sudah kita sampaikan, tidak boleh sholat ke arah kuburan, tidak boleh bangun kuburan, tidak boleh bangun masjid di atas kuburan, tidak boleh dikasih nama, tidak boleh ditulis, tidak boleh dikapuri, tidak boleh dikasih lampu, ya. Kemudian tidak boleh tinggal, harus diratakan, bahkan perintah untuk diratakan, ya. Ya, ini semua agar terjauhkan masyarakat dari pengkultusan terhadap kuburan. Tapi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita